Om Swastiastu. Baiklah, semeton Hindu di seluruh Nusantara, hari ini Ido mengharapkan video ide ini bisa di-share kepada semeton kita yang lagi sakit, yang lagi berbaring karena kena virus corona atau gejala dari virus corona. Mudah-mudahan melalui video ide ini mereka mendapat kesembuhan, karena ide juga sudah mengalaminya. Dalam 3 hari Ide mengalami hal itu, Ide cemas juga. Tapi begitu ada sesuatu yang sangat luar biasa dari Ide Sang Hyang Widi Wasa, Ide lakukan itu. Di video ini Ide paparkan, dan Ide lakukan apa seperti petunjuk yang kuasa yang Ide Sang Hyang Widi Wasa. Akhirnya Ide langsung sembuh, dan mudah-mudahan video ini bisa membantu semeton kita yang terkena virus corona atau yang memiliki gejala seperti yang Ide rasakan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Suksemo karena niki sangat penting sekali. Mogi Ide Sang Hyang Widi Wasa memberikan kebesaran beliau melalui mujizat beliau. Swastiastu. Om Swastiastu. Kita yang dikis mewakili dari umat Hindu Nusantara yang bertempat di Griya Gede Kekerang. Untuk saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ide Nalingsir mengenai wabah penyakit yang dikenal dengan COVID-19. Saya ingin bertanya kepada Ide Nalingsir gimana mengenai tentang COVID ini. Ide Nalingsir, tanggapan Ide yang Mas dan Ide membercenin pewara-wara dari umat Hindu Nusantara niki. Nggih, terus Ide. Oke, Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Kalau COVID ini memang ada, ya, memang benar-benar ada. Jadi jangan diragukan lagi. Memang ini sebuah wabah, ya, kemeranan jagat. Jadi jangan diremehkan, karena ada yang bilang ini sebuah permainan atau apa, Ide nggak tahu. Yang Ide rasakan sekarang ini memang COVID ini ada, ya itu. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja santai ya. Jadi ini sebuah kebenaran yang harus Ide sampaikan, walaupun mungkin pahit pada kenyataannya, karena sebulan yang lalu, nak masih ingat ya? Jangan masih ingat. Waktu nak ngayah di Griya, nah itu kemudian nak bilang panas dingin, langsung permisi pulang. Nah itu sebenarnya ampura kalau menurut Ide, itu ampura kalau menurut Ide, karena ini nak kan tidak tes apa namanya, swab ya. Enggak gitu ya. Jadi kita tidak bisa memvonis nak itu kena virus corona atau enggak, kan gitu, karena tidak melalui swab. Tapi gejala-gejala yang dipaparkan di media massa ya, di medsos ya, contoh di WA, di Facebook, itu kan ada beberapa kategori tentang gejala-gejalanya. Nah, itu. Terus Ide bertanya sama nak nih, apa yang nak rasakan waktu saat itu? Ayo. Tadi Niko gejala yang rasakan dari pertama Niko sakit kepala, panas, badan rasa panas, hidung rasa pilek ya, terus mulut rasa pahit, tenggorokan terasa kering. Nah itu susah untuk makan. Jadi ampura banget. Nah ini itu 1 bulan yang lalu, setelah nak sakit itu juga merasakan loh. Itu juga merasakan. Tapi untungnya Astungkara saat itu kan selesai acara. Jadi sudah selama 1 minggu kita nggak ada acara di Griya kan. Nah itu setelah acara itu Ide merasakan itu. Jadi kalaupun gejala-gejala yang tertera di medsos itu ya, atau di media sosial itu kan sebenarnya itu gejala-gejala COVID ya. Ada
lidah pahit, kemudian tidak penciuman tidak berfungsi, kemudian mual-mual, panas dingin. Nah itu Ampuro itu juga merasakan gitu. Cuma karena kita tidak melalui swab atau tidak melakukan itu, kita hanya melakukan pengobatan secara manual tradisional, gitu ya, tradisional di Gria atau di rumah masing-masing, membuat kita tidak tahu apa itu COVID apa enggak kan gitu ya. Nah waktu itu pakai obat atau ramuan apa? Sekali dia itu penanganan untuk awal itu dia membuat ramuan dari jahe merah, daun sirih, terus batang serai direbus dengan air 3 gelas sampai mendidih agar menjadi 1 gelas. Setelah itu air sudah hangat, sampai kira-kira 1 gelas, didiamkan, diadain gelas, didinginkan. Setelah itu lalu diminum. Dalam jangka 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Jangka waktu 2 hari dari keadaan badan saya itu agak membaik. Ya. Ya, nah itulah. Itu obatnya ya. Berarti nak mengalami itu berapa hari? 2 hari. 2 hari. 2 hari ya, sama pemulihan 3 hari begitu. Nah jadi Ampuro semeton Hindu di seluruh Nusantara ini sebuah realita yang harus Ida sampaikan ya, karena ini sebuah, menurut Ida sih sebuah kebenaran, tapi memang harus disampaikan gitu, karena mungkin pahit untuk diterima, tapi ini adalah hal yang luar biasa gitu. Artinya begini, Ida juga merasakan itu. Jadi badan ini panas, ya panas dingin, kemudian sakit kepala, kemudian Ida gak ada mah, tapi kok merasa mual-mual seperti masuk angin, kemudian lidah mulai tidak terasa, pahit gitu. Apa yang kita makan itu kok pahit gitu, sampai air minum pun jadi pahit rasanya gitu. Kemudian Ida coba mencium bau sambal, itu nggak ada. Kemudian mencium bau dupa, nggak ada gitu. Jadi hidung hidung ini kayak pilek tapi nggak ada, nggak berair gitu, napas pendek gitu. Nah jadi itu Ida merasa khawatir saat itu, padahal di Ida pernah dulu baca di buku gitu, kita benar-benar harus seperti orang gila. Orang gila itu ada yang kena sakit gak walaupun nggak makan, kehujanan nggak pernah masuk angin kan? Karena di pikiran dia nggak pernah sakit gitu. Yang gila bernyanyi tetap bernyanyi gitu. Yang gila lari tetap lari dia gitu. Itulah membuat mereka dia tidak sakit kan gitu. Nah Ida belajar dari itu, jangan sampai Ida sakit gitu. Makanya Ida belajar. Nah tapi di saat kena gejala itu, waduh perasaan Ida juga cemas, wah ini jangan-jangan virus ini gitu ya. Akhirnya semakin hari itu, hari pertama itu udah demam gitu. Nah itu Ida merasa oh ini jangan-jangan ini gitu. Tapi yang namanya manusia, kadang kita akui kan kebenaran itu, kadang-kadang kita tidak kuat menepis itu. Akhirnya itu benar-benar merasakan wah ini Ida kena ini gitu. Nah jadi selama 3 hari Ida sudah memohon kepada Ida Sang Widi Wase supaya diberikan petunjuk gitu. Jadi waktu itu Ida dengar dan Ida baca di WA itu obatnya adalah degan. Ya degan, degan apa hijau yang nyonyoknya merah itu dicampur jeruk nipis, dicampur jeruk nipis dua itu kan, 2 butir ya, 2 butir. Nah, kemudian cocok gitu ya, kemudian diperes gitu. Kemudian dicampur madu 5 sendok, campur garam. Nah, itu yang Ida minum, Ida minumnya 2 kali. Tapi tidak satu hari itu. Sekarang minum, besoknya enggak, besoknya minum gitu. Ya. Nah, itu yang Ida lakukan. Nah, ternyata badan ini masih lemes gitu. Nah, masih lemes. Di video itu dengan mengoleskan minyak kayu putih kan. Itu Ida lakukan juga. Ya.
Tapi Ide nyuri Yeswano udah nggak bisa konsentrasi gitu. Jadi waktu itu pas Ide nyuri Yeswano itu Ide hanya duduk. Nah, itu mau buka mantra itu ya itu udah nggak bisa. Jadi Ide sudah mau busana ya udah duduk aja gitu, menyerahkan diri. Nah, disitulah Hastungkara ini yang Ide dapatkan gitu. Ya ini apakah ini sebuah petunjuk dari doa Ide kan gitu. Cuma Ide dapatkan itu kenapa Ide bisa sehat hari itu juga, saat itu juga langsung sehat gitu ya, satu kebesaran Tuhan yang dewasa kan gitu. Nah itu yang Ide dapatkan tuh mengucapkan nama suci Tuhan, mengucapkan nama suci Tuhan dengan melakukan yoga bersamaan. Nah kira-kira nak mau tahu nggak itu jawabannya? Dia mau tahu? Ya, itu begini. Mengucapkan nama suci Tuhan. Nah waktu itu Ide mau duduk konsentrasi menyerahkan diri kepada Sang Yang Dewasa. Dengan itu yang Ide dapatkan adalah mengucapkan nama suci Tuhan. Petunjuk yang Ide dapatkan saat itu mengucapkan nama suci Tuhan dengan yoga. Nah itu dengan cara gini, nama suci Tuhan kan Om. Om itu aksaranya kan Ang Ung Mang. Nah itu, jadi lakukan dalam yoga pernapasan, napas panjang. Jadi waktu itu Ide lakukan cuma gini, tarik napas, nah itu. Setelah Ang ini menarik napas ini, tahan lambung ini di hulu hati, tek gitu. Ini menutup. Dalam hati ini, tahan napas ini, Tadi kan menarik, Kemudian sekuat kita menahan, kemudian lepaskan. Atau kan itu, Ang Mang itu. Itu yang Ide lakukan. Hampir lebih 1,5 jam. Makanya Ide melakukan itu, kerasa itu yang Ide melihat, mengintai kenapa Ide kok tidak ngewede gitu, hanya duduk aja gitu kayak semedi kan gitu toh. Karena Biang kan tahu kalau Ide bilang lagi lemas gitu. Nah, Biang kan khawatir ya. Sama guru juga khawatir dilihat Ide gitu. Nah itu jadi Ide itu yang lakukan itu selama 1 jam. Ide nggak ngitung berapa, yang penting Ide ikutin itu Ang Ung Mang. Nah setelah sembuh, nah ini kan kita sudah VD kan gitu ya. Di situ dapat jawabannya. Nak ingin tahu jawabannya? Nah itu begini. Kenapa perut kita mual? Karena ada asam lambung yang naik, asam amino pada lambung kita naik. Kenapa bisa naik? Karena kita nggak ada nafsu makan, bener nggak? Jadi perut kita itu kosong. Makanya inilah yang kalau orang bilang masuk angin gitu. Ini yang membuat asam amino kita ini ya, bergerak, artinya asam lambung ini naik. Ini bahayanya bisa ke hulu hati atau menyerang ke hati, bisa liver gitu. Kalau diteruskan atau didiamkan. Makanya karena kita nggak ngisi makanan, ini menjadi asam lambungnya naik gitu. Karena kan apa yang kita makan nggak terasa dan nggak ada nafsu makan. Nah itu yang salah satu jawabannya. Membuat kita itu mual. Ya kan? Kita sederhana aja berpikirnya, benar nggak? Nah kemudian dengan kita menarik napas, tarik lambung ini, tekan di bawah hulu hati, ternyata gerakan yoga atau gerakan usus atau lambung kita ini dengan ditarik, dengan menarik napas ke atas, ini membuat perputaran di lambung itu, menjadi asam lambung kita itu yang tadinya di atas bisa turun itu, ya. Dan kita
ketika itu selesai melakukan itu ide nih, itu ide maaf, ide bisa kentut. Yang dari bawah, yang dari atas matahan, gitu. Karena ternyata lambung kita itu udah dengan diangkat gitu udah merasakan gerak, dan ngangkatnya kan bukan sekali nggak, 1,5 jam. Dap, mang gitu kalau dicepetin. Tuh, makanya gerakan lambung. Itu. Kemudian yang kita dapatkan lagi, kenapa kepala pusing? Ayo. Karena kurangnya oksigen dalam saraf otak. Itu yang membuat pusing. Kurangnya sirkulasi udara dalam tubuh kita ini, apalagi saraf otak, ini yang membuat kita pusing, geliang gitu nah. Kalau menurut ide loh, secara sederhana ide. Kenapa? Karena napas kita tuh pendek. Bener nggak? Sesak napas nggak? Gini. Gitu. Susah kalau bernapas. Jadi dengan adanya pernapasan yang pendek, sirkulasi udara pada tubuh ini kurang, akhirnya membuat oksigen pada pembuluh darah saraf di otak itu kurang. Ini yang membuat kita geliang dan sakit kepala. Makanya dengan tarik nafas panjang, kemudian tahan dengan panjang, keluarkan panjang, ini menghilangkan sakit kepala kita dan geliang pada kepala kita. Itu yang ide dapatkan. Nah, kemudian mengeluarkan nafas pelan-pelan, ya, itu mengedarkan pembuluh darah, ya, mengedarkan darah di pembuluh di seluruh tubuh dengan sempurna. Karena dengan napas yang panjang, ya, ibaratnya pompa nih, pompa angin gitu ya. Kalau pompanya lemah, mana nyampe itu airnya kan kayak selang itu. Makanya dengan pompanya yang kencang seluruh tubuh, ini membuat badan kita fit. Kita akhirnya pingin makan gitu, karena sudah semuanya sudah lagi seperti mesin itu udah berfungsi sesuai dengan fungsinya gitu. Karena kan badan kita ini, organ tubuh kita ini sistem. Yang namanya sistem, satu aja yang nggak jalan itu pakai slack. Artinya lemah kan gitu. Nah ini sistemnya udah jalan mungkin. Makanya abis itu hidung langsung pengen makan itu astungkara, langsung itu meraih iman. Itu dan nggak mau lagi bubur gitu. Langsung nasi, ya makanan berat gitu. Makanan berat ya bukannya besi baja gitu. Artinya nasi ya itu. Nah, kemudian kita belajar kalau corona ini dari Buddha Kala kan gitu ya, atau kaum raksasa, kita belajar dari filosofi leluhur kita. Ya, kita sederhana aja berpikirnya. Nah, tahu segar? Tahu. Nah, isinya apa? Nasi, bawang, jahe. Nah, nasinya adalah kemertaan kan gitu. Kemudian bawang, jahe, lagi apa? Garam, lagi arak. Sederhana aja. Kita berpikirnya sederhana lah, kita punya logika kan gitu yang kita bisa. Nah itu nasi itu kemertaan, artinya permohonan kita semoga apa yang kita mohon kepada alam ini menjadi berkelimpahan, termakmurkan gitu. Nah kita ingat filosofinya dengan segahan itu menyomio kan. Menyomionya berarti menyeimbangkan. Betul nggak? Nah kita ada lambang di sana yang kita pakai, bukan lambang sih, ada sarana yang kita pakai yang disebut bawang. Jadi hidup kita ini jangan dingin seperti bawang, males-malesan nggak boleh gitu. Dan juga jangan keras seperti jahe atau panas seperti jahe gitu. Nah ini kita segahan itu penyomio kan, menetralisir kan, kekuatan alam. Nah jadi itu kita gunakan. Jadi ini ide dapatkan setelah ide sembuh gitu. Nah itu dapatkan apa? Ketika ada okoide yang panas badannya, kita gebek dengan bawang merah, kan langsung dingin besoknya. Nah, begitu juga ada yang pingsan kemarin karena tensi darahnya rendah, cuma 90, di kakinya kan dingin itu. Nah itu kasih minuman jahe gitu. Ya, atau boleh diparutkan jahe, ditambah dengan bagusnya itu kalau ada sih arak Bali, jahe tambah arak Bali. Nah itu
dioleskan pada badannya. Jadi dia panasnya akan dingin, dia suhu tubuhnya akan normal kembali gitu ya. Ada garam ya. Nah, garam ini filosofinya dia kan itu pelarut atau penetral ya. Ya, sama dengan air laut nih kan. Air laut itu bagus atau cocok untuk pengelukatan ya, karena itu sebuah pengeleburan ya. Jadi garam itu bagus buat penyakit corona ini karena garam akan mengencerkan kadar gula darah. Mengencerkan pembekuan darah dalam tubuh ya, yang membuat sakit kepala gitu. Nah itu dengan garam ini kan pada umumnya orang yang darah tinggi nggak boleh minum garam, karena garam itu akan mengencerkan darah gitu. Jadi saat corona ini bagus minum minuman yang mengandung garam karena untuk mengencerkan biar peredaran darah ini mudah gitu. Selain itu ada apa? Ada garam, ada tuak juga ya. Tuak atau arak itu ya. Nah, kalau ide menyarankan sih kalau untuk tambo atau obat itu boleh kita minum arak sedikit. Karena arak ini juga menetralisir. Arak ini atau alkohol itu bagus untuk menetralisir kolesterol dalam darah. Nah, itu filosofi biologisnya begitu. Jadi benar apa yang diajarkan leluhur kita gitu. Kadang kan kalau di Bali habis mebat gitu karena makan minyak-minyak itu bagus kalau minum arak atau tuak sedikit gitu, karena itu akan menetralisir kolesterol atau minyak dalam darah. Jadi sekarang pun itu bagus ya kalau misalnya mau dipakai lap gitu ya, arak itu atau sedikit diminum karena biar untuk menetralisir asam amino atau asam lambung kita. Ingat asam lambung itu minyak loh nak. Ya, minyak atau enzim yang ada di dalam lambung. Arak gitu, dia juga untuk menetralisir kolesterol gitu. Ya, tapi jangan sampai berlebihan karena ini adalah untuk tambo. Nah itu. Jadi itu yang ide dapatkan diambil dari filosofi segahan itu. Karena segahan ini sebagai penyomyo butokala atau penetralisir ya kekuatan alam ini. Jadi kalau sekarang ini ada virus corona, mungkin ini dari kekuatan alam itu kan seperti itu. Ya, Ratu. Tadi Ratu menyampaikan banyak penyampaian yang diberikan kepada kami sebagai umat Nusantara. Sekali niko, napi kesimpulannya niko ide, dan pesan-pesan sana becek sebagai tiang umat Hindu Nusantara. Jadi, nah kalau untuk kesimpulannya nak, untuk menghadapi gejala atau yang sudah mungkin diponis gitu ya melalui swab. Kalau ide kan dengan nak kemarin nggak swab kan, gitu. Cuma gejalanya sudah gitu. Yang ide dapatkan kesimpulannya begitu. Satu, jangan pernah khawatir, ya kan? Seperti nak sama ide sekarang ini kan mungkin kemarin sudah merasakan gitu ya gejala ini. Begitu kita 2-3 hari, ada bahkan saudara kita ada yang 1 minggu kan gitu. Setelah itu kan mereka sehat dan antibodi mereka kuat. Berarti ketika kita sudah mengalami itu, niscaya badan kita ini sudah kebal gitu ya. Mudah-mudahan body kita sekarang kebal gitu. Ya walaupun kita mendekati saudara-saudara kita gitu. Ya intinya kita jangan was-was, jangan khawatir, tapi perlu juga ya kita mengikuti anjuran dari pemerintah pakai masker gitu ya, protokol kesehatan itu. Jadi ide pesan kepada semeton kita mungkin yang hari ini lagi mengalaminya, jangan cemas dan jangan khawatir ya, karena ketika kita mengalaminya mungkin perlu
berdiam diri di rumah, dan ini kita akan mengalaminya 2-3 hari atau mungkin paling lama 5 hari. Nah setelah itu kita akan memiliki kekebalan tubuh secara alami. Nah mudah-mudahan itu yang Anda alami dan seperti yang kita alami kan gitu Pak ya. Jadi untuk oko-oko ide di seluruh Nusantara yang hari ini mungkin berbaring ya, sedang mengalami situasi keadaan fisik yang begitu lemah, jangan khawatir ya, karena lalui saja, karena nanti Anda akan memiliki kekebalan tubuh secara alami. Mudah-mudahan untuk ketemu dengan orang di kedepan hari ini Anda sudah memiliki fisik atau kekebalan tubuh yang optimal gitu. Jadi jangan pernah cemas ya, yakinkan diri Anda bisa sembuh. Nah seperti itu pesan yang buat mengalami apa yang seperti alami ya, gunakan kekuatan ide sang yang widiwasa dengan menyebut nama Tuhan, yaitu Om atau Ang Ung Mang, dibarengin dengan yoga seperti itu ya, seperti yang ide praktekkan tadi ya. Ang Ung Mang itu jadi Om itu adalah Ang, itu tarik nafas set. Nah di saat menarik nafas ini bayangkan ada api dari tulang ekor kita ya, membakar tubuh kita ini. Jadi kekuatan ini, energi ini akan membakar virus-virus yang ada di sekitaran tubuh kita ini. Jadi bayangkan itu api yang berkobar, kemudian tahan, itu bayangkan badan kita ini keluar air atau keringat ya. Jadi api itu diisi dengan air, maka air itu akan mendidih. Nah ini mendidih, bayangkan virus-virus akan seperti dipasak oleh air itu gitu. Kemudian mang, nah dalam menurunkan napas mang gitu pelan-pelan, itu bayangkan angin yang menerpa didihan air itu yang akan membuang virus-virus itu seperti itu. Jadi gitu, kita menarik nafas itu membangkitkan api ya, api kundalini kita atau api dalam tubuh kita ini untuk membakar diri. Nah seperti itu lakukan, bisa dilakukan lebih dari 30 kali, 33 kali bagus ya, 100 kali, 108 kali bagus. Nah coba lakukan itu, dan itu adalah satu tambo yang dahsyat yang ide lakukan, dan langsung setelah itu langsung galang gitu ya, artinya cerah gitu, pikiran jadi ngeplong, kemudian konsentrasi bagus, nafsu makannya meningkat langsung ada, kemudian badan ini berkeringat dan panas badan kita, dan itu jadi sehat kembali gitu. Nah kemudian itu yang dipraktekkan ya. Tarik nafas itu kayaknya ada api yang membara, tahan. Ini lambung ini masih di hulu hati gitu. Nah seperti itu. Kemudian bayangkan ada air atau dari keringat kita, dari badan kita itu yang dibakar oleh api dan akhirnya mendidih. Kemudian gitu, dengan walaupun nggak harus bicara gitu ya. Jadi hati. Nah gitu ya, jadi dikeluarkan pelan-pelan, itu seakan-akan badan kita itu disemprot oleh udara yang menetralisir atau yang membersihkan dari virus-virus itu. Pesan untuk semeton sane mengalami kari ring rumah sakit, ring perumahan, Bang Ido pesan-pesan ring Ido sane bermanfaat bagi semeton bidang umat Hindu Dharma. Ini Ido minta tambahan malah ya. Ya, baiklah oko-oko ide sareng sami di seluruh Nusantara dimanapun berada. Hari ini Anda yang sedang berbaring lemas di rumah atau di rumah sakit, pesan ide coba lakukan ya, dengan 3 pernapasan yang panjang ya, dengan menyebut nama Tuhan dalam hati dengan kata Om atau sebutan Om yang dipecah menjadi 3 aksara Ang Ung Mang. Nah itu juga
memiliki kekuatan magis dari Panca Mahabhuta. Kalau dijabarkan dalam Ongkara itu ada Bindu, Chandra, Nada, itu semua itu perlambangan dari Pertiwi, apa, Bayu, Teja, Akasa. Jadi seperti itu. Jadi dengan 3 aksara A, O, M ini Ang Ong Mang ini Anda sudah memiliki kekuatan dari energi dari Panca Mahabhuta itu. Jadi benar sekali kalau ini memang kekuatan dari alam, ya japa mantra mungkin yang terbaik adalah dari alam juga, yaitu Ang Ong Mang itu. Ya, mungkin hari ini ide sarankan jangan cemas, jangan khawatir, karena ketika nanti Anda sudah melewatinya, Anda akan memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita tidak cuma kita tidak berbangga hati, tapi yakinilah kalau kita bisa memiliki kekebalan tubuh secara alami. Mudah-mudahan tidak lagi kita takut untuk bertemu atau menghadiri atau mengunjungi saudara-saudara kita yang lagi berbaring lemas. Nah, seperti yang semalam Ide kan mengunjungi oko-oko Ide yang Hindu Jawa di Jepara. Itu mereka hampir satu kampung atau satu ya banyak sih, satu desa itu ya. Kalau di sana kan kebetulan semeton kita dalam satu komplek kan. Nah itu hampir 99% mereka mengalami, ada yang tertidur, ada yang sudah lemas badannya, ada yang mulai mual-mual seperti itu. Nah itu kumpulkan di satu tempat, itu berikan pemaparan. Jadi mereka begitu Romo itu tanya, gimana perasaannya, cemas ya? Iya. Gimana terasa pahit ya? Iya gitu. Terus mencium nggak bisa? Iya. Beliang-beliang? Iya. Semuanya cocok. Sampai ada yang diare gitu. Ya, itu sampaikan, itu berikan penguatan bahwa lalui prosesnya ini karena Anda dalam keadaan sekarang ini ya sudah kena gitu ya. Dalam kena, ya kita tidak berani memponis ini kena COVID atau apa. Tapi dalam kena gemeranan jagat ini gitu. Jadi dalam posisi beliau lemas gitu, kita disitulah kesempatan kita untuk memberikan penguatan mental mereka. Kalau kita tidak memberikan menyertai atau memberikan kekuatan mental kepada mereka, mereka jadi down. Dan ketika mereka down atau khawatir, kekhawatiran itu membuat mereka lama akan sembuh gitu. Dengan demikian mereka kaget dengan kehadiran itu kan gitu. Ya, tapi itu sudah sarankan kalau bisa jangan khawatir. Walaupun dalam keadaan seperti ini ya kita tetap ikutin protokol kesehatan, tapi ada satu yang bisa titipkan di sana, yaitu ini apa yang dapatkan saat itu mengalaminya, yaitu dengan cara pernapasan panjang, menyebut nama Tuhan dengan Ang Ong Mang, dengan menarik napas, menahan dan mengeluarkan itu. Ya, dengan demikian mereka merasa bersyukur sekali karena selama ini mereka down, kemudian panik, gelisah, dan seakan-akan mereka dijauhin sama tetangga, sama orang-orang gitu. Tapi dengan Hida hadir mudah-mudahan menjadikan satu motivasi, kekuatan untuk kesembuhan mereka. Ya, pada intinya mengikuti protokol kesehatan dan Hida harapkan lakukan apa yang disampaikan, karena itu sebuah mujizat atau anugerah Ide Sang Hyang Widi Wasa. Dengan menyebut nama Tuhan diikuti dengan yoga pernapasan yang panjang, niscaya Anda akan mengalami kebesaran Tuhan, akan tahu betapa hebatnya Ide Sang Hyang Widi Wasa. Dalam beberapa menit Anda akan sehat kembali. Sebiga, ini kena ya. Yang aturan suksemo yang ide nak lisir, seni bangun dan tiang bincang-bincang sareng ide nak lisir, niki pelaksana ring griyo di kekeran, pesido pemagi ring semeton tiang umat Hindu Sedharma, boleh napi sedados pesan-pesan, napi cekat, napi
pewarah-warah ring ide nak lisir. Nggih niku ampun sene wau nikah ide nak lisir tiang selaku pengantar ya. acara niki dan yang lali tiang Singapura dan keiwangan tiang orang seni wau ide nak lisir. Nggih saking mangkon tiang tetep Sina Pramu Santi. Om Santi. Om.